صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Masyarakat Indonesia sangatlah akrab dengan pembacaan Maulid Nabi. Salah satu kitab Maulid yang cukup sering dibaca adalah Maulid Tiba. Biasanya tradisi pembacaan kitab Maulid Tiba diistilahkan dengan tibaan. Kitab Maulid Tiba merupakan salah satu di antara kitab-kitab Maulid yang sering disenandungkan di Indonesia, selain Maulid Berjanji, Maulid Burdah, dan Maulid Simtud Duror. Kitab Maulid Tiba merupakan buah karya Syekh Abdurrahman Atibai yang diambil dari kitab Syaraful Anam pasal ke-9 karangan Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibnu Qasim Al-Maliki, yang kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Atibai menjadi 25 pasal dan sekarang lebih dikenal dengan kitab Maulid Tiba. Syekh Abdurrahman Atibai sendiri merupakan seorang ulama besar dan seorang ahli hadis atau muhadis yang telah mencapai derajat hafiz dalam ilmu hadis, yaitu seseorang yang telah menghafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya. Nama lengkap Syekh Abdurrahman Atibai adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Yusuf Wajihuddin Asyaibani Az-Zabidi, yang dikenal dengan julukan Ibnu Diba. Kata Diba adalah julukan atau lakop kakeknya yang bernama Ali bin Yusuf Diba, yang dalam bahasa Sudan berarti putih. Syekh Abdurrahman Atibai dilahirkan di kota Zabid pada hari Kamis tanggal 4 Muharram tahun 866 Hijriah. Zabid pada waktu itu merupakan salah satu kota pusat keilmuan di zaman utara. Kota ini sudah dikenal sejak masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, di mana pada saat itu datanglah rombongan dari suku Asy'ariyah. Di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari yang berasal dari Zabid dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah untuk memeluk agama Islam dan mempelajari ajaran-ajarannya. Karena begitu senangnya atas kedatangan mereka, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberkahi kota Zabid, dan Nabi mengulangi doanya sampai 3 kali. Berkat barokah doa Nabi tersebut, hingga saat ini nuansa tradisi keilmuan di Zabid masih bisa dirasakan. Hal ini karena generasi ulama di kota ini sangatlah gigih menjaga tradisi khasanah keilmuan Islam. Sejak kecil, Syekh Abdurrahman Atibai diasuh oleh kakek dari ibunya. Beliau adalah seseorang yang makrifat, berilmu, serta soleh agamanya yang bernama Syekh Syarafuddin bin Muhammad Mubaris, yang juga seorang ulama besar yang tersohor sekaligus punya andil besar dalam perkembangan keilmuan di kota Zabid saat itu. Syekh Abdurrahman diasuh oleh kakeknya dikarenakan ketika beliau lahir, ayahnya sedang dalam bepergian, dan setelah beberapa tahun kemudian baru terdengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia di daratan India. Dengan bimbingan sang kakek dan para ulama di kota Zabid, Syekh Abdurrahman Atibai tumbuh menjadi seorang anak yang dibekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ketiadaan sosok sang ayah tidak menjadi penghalang bagi Abdurrahman Atibai untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama besar di kota Zabid. Semenjak kecil, Abdurrahman Atibai sudah sangat giat dalam menimba ilmu kepada para ulama. Selain belajar kepada sang kakek yang begitu menyayanginya, beliau belajar Al-Quran kepada Syed Faqih Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Khattab sampai beliau hafal surat Yasin. Setelah beliau mulai masyhur dalam ilmu yang dimiliki, kemudian Abdurrahman Atibai berguru kepada Mufti Zabid, Syekh Jamaluddin Abi Najbah Muhammad Thayyib bin Ismail bin Mubaris, yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Setelah pamannya melihat bakat kecerdasan istimewa yang dimiliki Abdurrahman Atibai, maka sang mufti menyuruhnya untuk membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Berkat kecerdasan dan ketekunan, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran saat beliau berusia 10 tahun. Tidak lama setelah beliau berhasil menghatamkan Al-Quran, Syekh Abdurrahman Atibai mendengar berita duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia di salah satu daerah di daratan India.
Meninggalnya ayah beliau tidak memadamkan motivasi Abdurrahman At-Tibai dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya, beliau semakin giat dan semangat dalam menuntut ilmu. Setelah menghatamkan Al-Quran, kemudian beliau mempelajari ilmu bacaan Al-Quran qiraatus sab'ah, dan kemudian dikembangkan lagi dengan mengkaji nadam syatibiyah, serta juga mempelajari ilmu bahasa atau gramatika, matematika, faraid, serta fikih dengan masih di bawah bimbingan pamannya. Atas arahan pamannya, Abdurrahman At-Tibai disuruh untuk mengkaji kitab Zubat atau nadam fikih madzhab Syafi'i karangan Ibnu Syarifuddin Al-Mubaris kepada Syekh Taqiyuddin Umar bin Muhammad Al-Fatah Al-Asy'ari. Setelah menghatamkan kitab Zubat dengan bermodal uang harta warisan yang didapat dari ayahnya sebesar 8 dirham, Syekh Abdurrahman At-Tibai menempuh perjalanan jauh menuju tanah haram Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Makkah, beliau disambut dengan berita duka bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Sepeninggal kakeknya, Abdurrahman At-Tibai tinggal bersama pamannya sambil tetap mengkaji beberapa ilmu di bawah bimbingan pamannya. Pada tahun 885 Hijriah, Syekh Abdurrahman At-Tibai berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulang dari Mekah, Syekh Abdurrahman At-Tibai kembali lagi ke Zabid. Beliau mengkaji ilmu hadis dengan membaca Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Al-Muwatta, Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, dan Asy-Syama'il di bawah bimbingan Syekh Zainuddin Ahmad bin Ahmad Asy-Syarji. Di tengah-tengah kesibukannya dalam belajar hadis, Syekh Abdurrahman At-Tibai menyempatkan diri untuk mengarang kitab Ghayatul Matlub yang membahas tentang kiat-kiat bagi umat muslim agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman At-Tibai selanjutnya diberi saran oleh Abu Al-Abbas untuk mengunjungi seorang ahli fikih, yaitu bin Ujail, untuk kemudian menghadap kepada para ulama Bani Jakman. Syekh Abdurrahman At-Tibai akhirnya berguru kepada Jamaluddin Abi Ahmad At-Thahir bin Ahmad Umar bin Jakman dan mempelajari Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi, Al-Hawi Asy-Syaghir dan ringkasannya karya Al-Barizi, serta Nadham karya Ibnu Al-Waradi. Kemudian beliau juga belajar hadis kepada Abi Ishaq Ibrahim bin Abi Al-Qasim bin Jakman. Di hadapannya, Syekh Abdurrahman At-Tibai membaca Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Asy-Syama'il, dan lain sebagainya. Pada tahun 896 Hijriah, beliau berangkat ke Mekah lagi untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya, serta berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah itu, Syekh Abdurrahman At-Tibai kembali lagi ke kota Mekah untuk menuntut ilmu hadis kepada para ulama tanah haram. Di antara gurunya adalah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syaqawi, seorang ulama hadis yang tersohor kala itu untuk mempelajari berbagai ilmu hadis serta meriwayatkan berbagai kitab hadis. Kepandaian Syekh Abdurrahman At-Tibai membuat sang guru amat menyeganinya dan mengutamakannya dari murid-muridnya yang lain. Syekh Abdurrahman At-Tibai kemudian kembali ke kota Zabid dan mengarang kitab Kasyfu Qurbah yang menjabarkan isi doa Imam Abi Haubah dan kitab Bugyat Al-Mustafid yang menceritakan tentang kota Zabid. Bugyat Al-Mustafid ternyata menarik perhatian Amir bin Abdul Wahab, penguasa waktu itu, yang kemudian berkenan memberikan beberapa koreksi pada karya itu. Dari sinilah kemudian Syekh Abdurrahman At-Tibai meringkas kitabnya tersebut dan dinamai dengan Al-Aqdu Al-Bahir fi Tarikh Daulat Bani Tahir. Amir bin Abdul Wahab kemudian memberikan hadiah sebuah rumah dan sepetak kebun kurma di kota Zabid dan memintanya untuk mengajar ilmu hadis di Masjid Jami' kota Zabid. Syekh Abdurrahman At-Tibai adalah salah seorang ulama hadis yang terkemuka pada abad ke-9 Hijriah. Kehebatannya dalam bidang hadis telah diakui oleh para ulama, sehingga banyak yang datang kepadanya untuk meminta syarat hadis dan mendalami ilmu hadis. Meskipun demikian, hal itu tidak membuatnya berbesar hati, tapi sebaliknya, beliau makin tawadu atau rendah hati. Di antara murid-murid beliau adalah Abdurrahman bin Abdul Karim bin Ibrahim bin Ziyad
yang bermadzhab Syafi'i dari keluarga Zabid, Syed At-Tahir bin Husain Al-Ahdal, Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mempunyai kebiasaan untuk membaca surat Al-Fatihah dan menganjurkan kepada murid-murid beliau dan orang-orang sekitarnya untuk sering membaca surat Al-Fatihah, sehingga setiap orang yang datang menemui beliau harus membaca surat Al-Fatihah sebelum mereka pulang. Hal ini tidak lain karena beliau pernah mendengar salah seorang gurunya pernah bermimpi bahwa hari kiamat telah datang, lalu dia mendengar suara, "Wahai orang zaman, masuklah ke surga Allah." Lalu orang-orang bertanya, "Kenapa orang-orang zaman bisa masuk surga?" Kemudian dijawab, "Karena mereka sering membaca surat Al-Fatihah." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan baik dalam bidang hadis ataupun sejarah. Karyanya yang paling terkenal adalah syair-syair sanjungan atau madah atas Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Maulid Tiba. Di antara buah karyanya yang lain adalah Qurratul Uyun yang membahas tentang seputar zaman, Kitab Mi'raj, Taisirul Usul, Bugyatul Mustafid, dan beberapa bait syair. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya sebagai seorang pengajar dan pengarang kitab. Beliau wafat di kota Zabid pada Jumat pagi, tanggal 26 Rajab tahun 944 Hijriah. Semoga Allah merahmati Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan meninggikan derajat beliau. Amin. Wallahu a'lam bishawab.